Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Paus Fransiskus berkali-kali mengatakan bahwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan terhadap orang dewasa rentan merupakan wabah kejahatan yang sangat mengerikan. Daya rusaknya sangat luar biasa. Maka mesti diusut para pelakunya. Pelecehan seksual sebagai kejahatan sangat berat atau delicta graviora harus diberantas dengan serius dan bijak. Dan para korban mesti mendapat perhatian dan keadilan. Mereka mesti didengarkan, dilindungi, dan dipedulikan, serta dibantu untuk sembuh dari luka dan trauma yang mereka derita berpuluh-puluh tahun. Suara dan harapan Bapak Paus Fransiskus ini mewakili suara Gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, pada tanggal 18 November 2023, Paus Fransiskus kembali menyerukan agar semua komunitas gerejawi terlibat dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kepada para perwakilan layanan perlindungan anak Gereja Italia, Paus Fransiskus menyarankan 3 kata kerja sebagai pedoman tindakan untuk melawan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yaitu melindungi, to safeguard, mendengarkan, to listen, dan mempedulikan, to care. Pernyataan Bapak Paus Fransiskus ini diberitakan di dalam media resmi Vatikan, yakni vaticannews.va. Mari kita ikuti beritanya. Paus Fransiskus mengatakan bahwa mendengarkan dan kesadaran menjadi kunci untuk pencegahan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Berita pernyataan Paus ini ditulis oleh Lisa Zengarini, seorang wartawan vaticannews.va, berita resmi Vatikan. Dalam foto, Paus Fransiskus menyampaikan pidato dalam pertemuan dengan para anggota Komisi Kepausan untuk perlindungan anak di bawah umur di Vatikan sana. Paus Fransiskus bertemu dengan para peserta pertemuan tentang pelecehan seksual anak yang diselenggarakan oleh Konferensi Episkopal Italia. Saat bertemu dengan perwakilan dari Pusat Layanan Perlindungan dan Mendengarkan Anak Gereja Italia, Paus menekankan pentingnya mendengarkan para korban pelecehan seksual dan meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat tentang wabah kejahatan ini. Paus Fransiskus sekali lagi menegaskan komitmen tegas Gereja Katolik terhadap perlindungan anak di bawah umur dari pelecehan seksual dengan mengatakan bahwa seluruh komunitas Kristiani harus terlibat. Ini bukan masalah yang bisa dinegosiasikan, kata Paus pada Sabtu pagi 18 November 2023 saat Paus berpidato di depan peserta pertemuan nasional pertama perwakilan keuskupan dan regional dari Pusat Layanan Perlindungan dan Mendengarkan Anak Gereja Italia. Kita tidak bisa berhenti dalam tindakan kita untuk melindungi anak di bawah umur dan orang dewasa rentan, dan pada saat yang sama memerangi segala bentuk pelecehan, baik seksual, penyalahgunaan kekuasaan, atau hati nurani, kata Bapak Paus. Pertemuan tersebut memiliki tema keindahan yang terluka. Aku akan menyembuhkan lukamu dan mengobati lukamu. Diambil dari Yeremia bab 30 ayat 17. Diselenggarakan oleh Konferensi Episkopal Italia, atau dalam bahasa Italia, Conferenza Episcopale Italiana, disingkat CEI. Dalam pidatonya, Paus menyarankan 3 kata kerja sebagai pedoman tindakan melawan pelecehan anak. Kata kerja pertama adalah melindungi, yaitu secara aktif berbagi penderitaan terhadap mereka yang terluka dan memastikan bahwa seluruh komunitas bertanggung jawab atas perlindungan anak di bawah umur
dan mereka yang paling rentan. Paus Fransiskus menekankan bahwa jalan ini membutuhkan pembaharuan internal dan komunitas dalam keadilan dan kebenaran. Mereka yang melindungi tahu bahwa tidak ada sikap diam atau menyembunyikan diri sehubungan dengan pelecehan. Perlindungan atau safeguarding lanjutnya juga mencegah terjadinya bahaya melalui kegiatan pelatihan terus-menerus yang bertujuan untuk menyebarkan kesadaran dan perhatian untuk melindungi orang-orang yang paling rentan. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat luas di luar gereja. Paus Fransiskus memperingatkan sambil mengingat bahwa menurut statistik global antara 42 dan 46% pelecehan terjadi di dalam keluarga atau di lingkungan sekitar, sementara beberapa kasus lainnya terjadi di bidang olahraga atau lingkungan sekolah. Kata kerja kedua yang ditekankan Paus Fransiskus adalah mendengarkan para korban sebagai langkah untuk meningkatkan budaya pencegahan. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan komunitas, penerapan prosedur dan praktik yang baik, kewaspadaan dan transparansi yang membangun dan memulihkan kepercayaan. Paus Fransiskus menekankan bahwa hanya dengan mendengarkan penderitaan orang-orang yang menderita kejahatan mengerikan ini akan membuka solidaritas dan mendorong kita untuk melakukan segala yang mungkin untuk memastikan bahwa pelecehan tidak terulang kembali. Kita dipanggil untuk memberikan reaksi moral, untuk mempromosikan dan menjadi saksi kedekatan terhadap mereka yang telah disakiti oleh pelecehan. Yang ketiga adalah peduli. Mengetahui cara mendengarkan berarti peduli terhadap para korban, kata Paus Fransiskus. Seraya menekankan bahwa hanya dengan mengikuti jalur kepedulian dan mendengarkan, maka penyembuhan dapat dilakukan. Penyembuhan juga memberikan keadilan kepada para korban. Inilah sebabnya katanya sangat penting untuk mengusut mereka yang melakukan kejahatan ini, khususnya di dalam gereja. Berterima kasih kepada para pelayan pastoral atas pekerjaan mereka dalam mendukung para korban dan penyintas. Paus Fransiskus mendorong mereka untuk melanjutkan upaya mereka melawan pornografi online anak. Pelayanan berharga. Apa yang Anda lakukan sangat berharga bagi para korban dan seluruh komunitas gerejawi, kata Bapak Paus Fransiskus, seraya menekankan bahwa pekerjaan mereka dapat mendorong seluruh masyarakat Italia untuk lebih memperhatikan wabah kejahatan ini. Terakhir, Paus Fransiskus mengucapkan terima kasih kepada para pelayan pastoral Italia atas kerjasama mereka dengan Komisi Kepausan untuk perlindungan anak di bawah umur, dan dukungan yang mereka berikan kepada konferensi episkopal lainnya, khususnya di negara-negara berkembang, yang memiliki sumber daya yang langka untuk pencegahan pelecehan anak dan untuk implementasi kebijakan perlindungan anak. Saudara-saudariku yang terkasih, naskah berita ini saya terjemahkan dari berita resmi Vatikan, yaitu vaticannews.va. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hukum gereja, khususnya dalam kanon 1398, pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur 18 tahun dan kepada orang dewasa rentan merupakan tindak pidana berat. Pelaku harus diproses dan dihukum dengan tegas dan bijak. Para korban mesti diperhatikan, didampingi, dilindungi, dan dibantu dalam proses penyembuhan luka dan trauma mereka. Orang dewasa rentan adalah mereka yang secara terus-menerus kekurangan dalam penggunaan akal budi. Dalam kanon 1398
disebutkan jenis-jenis tindak pidana pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur dan orang dewasa rentan, yaitu yang pertama, melakukan hubungan seksual kepada anak di bawah umur dan atau kepada orang dewasa rentan. Yang kedua, membujuk atau grooms atau mengajak anak di bawah umur 18 tahun atau yang disamakan dengannya untuk menunjukkan pornografi atau mengajak terlibat dalam pertunjukan pornografi. Yang ketiga, yang secara tak bermoral memperoleh, menyimpan, menunjukkan atau menyebarkan dalam cara apapun dan dengan sarana apapun gambar-gambar pornografi anak atau orang yang secara habitual menggunakan kemampuan akal budi yang tidak sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Vademekum nomor 2, gereja lebih merinci lagi jenis tindak pidana pelecehan seksual tersebut, yaitu hubungan seksual atas persetujuan dua pihak atau tidak, kontak fisik untuk kepuasan seksual, ekshibionisme atau mempertontonkan alat kelamin, masturbasi, pembuatan pornografi, bujukan kepada prostitusi, percakapan dan atau ujaran yang bersifat seksual yang juga dapat terjadi melalui berbagai sarana komunikasi. Kejahatan penyalahgunaan seksual tentu saja melukai Tuhan kita, menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, dan spiritual bagi korban, dan merugikan komunitas orang beriman. Agar semua gejala ini dalam segala bentuknya tidak terjadi lagi, diperlukan pertobatan hati yang terus-menerus dan mendalam, yang dibuktikan dengan tindakan nyata dan efektif, yang melibatkan setiap orang dalam gereja. Pernyataan terakhir ini merupakan kutipan di dalam pengantar Vos Estis Lux Mundi yang dikeluarkan pada tahun 2019 dan sudah direvisi lagi pada tahun 2023 ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.